Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu kisah yang menarik yang akan kita sampaikan di kesempatan kali ini, yakni tentang harisma dari Allahyarham Kiai Haji A.R. Fakhrudin yang lebih dikenal dengan Pak A.R., di mana kisah ini berkaitan dengan permasalahan pembebasan lahan untuk UMY Yogyakarta, yakni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada waktu itu UMY akan membeli sebidang tanah yang luas di Taman Tirta untuk pengembangan kampus. Pada waktu itu tanah yang akan dibeli senilai 750 juta. Itu di waktu itu, dan itu cukup besar. Pada waktu itu Pak Dasron Hamid selaku rektor itu sudah mengupayakan untuk mendapatkan dana sejumlah itu, baik dengan cara yakni iuran dari para jamaah, kemudian juga dari infak, donasi dan yang lain. Ternyata mentok terkumpul hanya 250 juta di waktu itu. Maka tentunya kurang 500 juta untuk bisa melengkapi pembiayaan untuk pembebasan lahan untuk pengembangan UMY waktu itu. Para pemirsa, Pak Dasron kemudian sowan ke Pak A.R. selaku Ketua PP Muhammadiyah dan menyampaikan perkaranya. Lalu Pak A.R. mengiyakan untuk bisa mengusahakan agar tanah di UMY itu bisa dibeli dan dibebaskan. Para pemirsa, kemudian Pak A.R. mengambil sebuah langkah, yakni beliau mencoba untuk nyurati Pak Harto dengan bahasa Jawa, karena selaku sama-sama Jogjanya. Kemudian juga Pak A.R. paham bahwa Pak Harto adalah ketika SMA pernah sekolah di Muhammadiyah. Maka Pak A.R. kemudian membuat surat dengan bahasa Jawa yang intinya, Pak Harto, Muhammadiyah ajeng bebasaken lahan kangge pengembangan UMY Yogyakarta. Ewa semanten butuh dana 750 yuta, menika nembe makempal, nembe terkumpul 250 yuta kirang gang 100 yuta. Kemudian diberikan ke Pak Ali Afandi yakni seknek di waktu itu. Maka Pak Ali Afandi kemudian memberikan surat itu pada Pak Harto. Dan tidak berapa lama kemudian Pak Harto memberikan surat balasan pada Pak A.R. lewat Pak Ali Afandi juga. Kemudian ketika dibuka Pak A.R., maka Pak Harto memberikan balasan yang intinya Pak Harto mengiyakan dan akan melengkapi kekurangan dari dana tersebut. Dan Pak Harto memberikan sebesar 500 juta rupiah. Kemudian Pak Harto mengatakan, Pak A.R. menika sanes pinjaman ning menika kula caosi. Subhanallah, ternyata hanya pemberian diberi. Pak A.R. berniat meminjam pada Pak Harto, namun ternyata Pak Harto bukan meminjami, tetapi memberikan dana 500 juta yang dibutuhkan. Akhirnya terbebaslah lahan tadi itu, dan kemudian bisa untuk pengembangan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
yang berada di Taman Tirto, Bantul, yakni di Ring Road Selatan, yang jenengan bisa melihat ketika berkunjung di Yogyakarta. Para pemirsa, itulah sekelumit kisah tentang Pak Harto yang memberikan donasi kepada Muhammadiyah, dan bahkan pemberiannya bukan pinjaman, baik pinjaman lunak dan berjenjang, tetapi hibah dan pemberian cuma-cuma dari Pak Harto pada Muhammadiyah. Maka hal-hal yang semacam ini perlu dikisahkan agar bisa kembali kita menyimak ternyata bagaimanapun ada kebaikan-kebaikan yang perlu diunggah agar orang tahu bahwa orang lain punya amal dan kebaikan. Ternyata itulah sumbangsih Pak Harto pada Muhammadiyah ketika Muhammadiyah butuh bantuan dan juga dana. Kisah ini kami sampaikan untuk sebuah ibrah agar kita bisa mengambil pelajaran bahwa hidup itu memang harus senantiasa saling bantu-membantu. Dan orang dalam kondisi apapun harus ingat bahwa orang lain pun punya banyak kebaikan. Kisah ini kami dengarkan ketika kami ikut dengan acara di BWM DIY, yang mana pada waktu itu ada seorang penceramah yang memberikan satu paparan masalah sumbangsih Pak Harto pada UMY ketika UMY butuh bantuan dana pembebasan lahan untuk pengembangan kampus, dana senilai 750 juta waktu itu, dan Pak Harto menyumbang 500 juta dan yang lain dilengkapi oleh yakni Muhammadiyah lewat donasi, lewat pengumpulan, lewat ikhtiar, sehingga lengkaplah dan bisa terbeli. Demikian para pemirsa yang bisa kami sampaikan, semoga menjadi sebuah ibrah dan pelajaran agar kita semakin bersemangat dalam memberikan kebaikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Allah berfirman, jika kalian berbuat kebaikan maka pada hakikatnya kalian berbuat kebaikan untuk diri kalian. Demikian, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.